Tahukah kamu, selain Atun dan Umar, ternyata Nike Ardila masih mempunyai satu asisten lagi. Beliau adalah Joni. Lalu siapakah Joni sebenarnya? Berikut akan admin rangkum tentang kisah dari orang-orang terdekat Nike Ardila. Dan berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, kisah dari Fitriani. Barangkali Fitrilah orang yang paling disayang dan dijaga oleh Nike. Sejak kecil, kedua bersaudara ini memang sudah erat hubungannya. Pokoknya, Fitri menertawakan apa yang ditertawakan oleh Nike dan menangisi apa yang ditangisi oleh Nike. Tidak ada rahasia dan tidak ada kebohongan di antara keduanya. Boleh jadi, kedekatan mereka itu disebabkan oleh perasaan yang senasib, seperti penuturan Fitri yang mencoba menguraikan perasaannya ini. Saya dan Nike sama-sama merasa kurang puas dengan keadaan di rumah. Memang tidak sampai mengalami broken home, tapi cukup banyak untuk membuat kami menyimpan kegelisahan. Sebagai anak muda, keinginan untuk didengar yang tidak tersalurkan dengan baik itu sangat menyakitkan. Saya tahu saya disayang oleh keluarga, tapi kadang saya merasa caranya itu salah. Adu Fitri tanpa menyalahkan siapa-siapa. Meski hubungan keduanya sangat erat, toh Fitri menyadari posisinya yang hanya sebagai sahabat. Selalu ada batas yang tidak dapat membuat mereka benar-benar sepaham. Saya dan Nike memang saling mendengar dan mendukung, tapi kami menghormati keputusan masing-masing. Misalnya soal pacar-pacar Nike, saya tahu seluk-beluknya, sedih ceritanya, tapi saya tidak dapat terus-menerus menasehati. Kalau sudah menyangkut cinta, susah deh. Sering saya merasa kasihan kalau melihat Nike mau melakukan apa saja yang dikehendaki pacarnya itu. Meski terkadang suka merusak jadwal Nike yang sudah disusunnya jauh-jauh hari. Begitulah Nike. Nike itu sangat baik, bahkan terlalu baik pada orang lain. Nike tidak berani untuk menolak. Sifat Nike itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Bertahun-tahun bersahabat, Fitri sempat limbung begitu orang yang dijaga dan menjaganya dengan setia kini sudah tidak ada lagi. Orang tua Fitri tahu gejolak hati Fitri. Mereka mengingatkan saya untuk tidak larut dalam kesedihan. Saya juga menginginkannya begitu, tapi tetap tidak bisa. Kalau sudah begini, saya jadi menyesalkan akan kepergian Nike. Coba saja teteh Nike masih ada. Demikian biasanya Fitri mengeluh atas kepergian Nike. Dalam kesedihannya itu, lalu Fitri menghentikan kursus yang diikutinya selama ini. Selama teteh masih ada, tetehlah yang selalu membiayai semua kebutuhan kursus saya. Sekarang teteh sudah tidak ada, saya sudah tidak berkonsentrasi belajar lagi, karena tidak ada lagi yang membimbing dan membantu saya belajar. Untunglah Fitri tidak kehilangan kendali, lalu dia melanjutkan pendidikannya dan kuliah di Amik Bandung. Meskipun dalam hatinya masih kurang sreg dan masih kepikiran tentang kepergian Nike. Setelah saya lulus kuliah, saya ingin cepat-cepat bisa bekerja jadi orang perkantoran. Saya harus bisa bangkit dan mulai belajar untuk tidak bergantung dengan orang lain lagi. Lalu kemana lagi Fitri mengalihkan segala ceritanya? Memang ada beberapa temannya yang dianggap Fitri dapat sama dipercayanya seperti Nike. Tapi kegelisahan takkan pernah hilang hanya dengan bercerita. Itulah sebabnya Fitri juga belajar untuk mengoreksi diri dan mengambil hikmah dari peristiwa yang Nike alami, seperti yang dikatakan oleh Fitri ini. Ya, saya memang harus bisa belajar untuk tidak bergantung dengan orang lain dan menyadari akan keberuntungan-keberuntungan yang saya punyai selama ini. Yang kedua, kisah dari Joni. Beliau adalah Joni atau biasa dipanggil Kak Joni, yaitu saudara angkat Nike dari Flores. Kak Joni ini dulu yang sering banget mengantar Nike kemanapun Nike pergi.
angkatin barang-barang bawaan Nike dan lain-lain. Saking dekatnya, mereka layaknya kakak dan adik. Dari sekian banyak kalimat yang keluar dari mulut Nike, ada 2 kalimat yang sangat ia ingat baik, bahkan sangat membuatnya terkesan, seperti penuturannya ini. Nike dulu pernah bilang begini sama saya, "Kak Joni, kalau memang Kristen harus rajin ke gereja. Kalau nggak mau pergi ke gereja, pergi ke masjid." Itu merupakan 2 kalimat Nike yang paling saya ingat sampai sekarang. Setelah Nike meninggal dunia, Joni pun memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Lalu ia menikahi seorang perempuan asal Ciamis. Dan inilah wawancara khusus dengan Kak Joni di rumahnya. Ini mengenai Om Joni masuk Islam. Tuh fotonya. Ini fotonya papi sama anak NA zaman dulu tahun 95. Ini biar anak-anak seluruh Indonesia tahu. Terus ini. Nah, ini Om Joni, mami, papi di makam almarhum sesudah diislamkan bersama anak Nurul Iman. Desa Imban Negara, dengan juga Lia Natalia sebagai saksi. Lia Natalia nih. Ini Om Joni, papi sama ulama besar Ciamis dengan Amil beserta mami sama anak Nurul Iman sumpah mengikrarkan dua kali syahadat ya. Kalimat syahadat di depan pusaranya almarhum. Nah, ini banyak yang hilang, rekan-rekan, foto-foto Om masa tahun 95 setelah masa jadi Islam, masuk Islam. Ini apa ini? Nah, ini papi sama anak Naf zaman dulu sama pengusaha yang dari Jakarta di makamnya almarhum. Setelah Om diislamkan, ini lagi pesta Om diislamkan. Nah, ini Om lagi mengucapin juga tanda tangan terima di depan pusara almarhum, mama, papi, mami, anak Nurul Iman, ulama besar Ciamis, Pak Dr. Handus Kolik sama ulamanya. Nah, ini papi bersama anak Naf, anak-anak Naf di Bandung, termasuk Kenny. Ini Kenny. Ya, Kenny itu dulu kayaknya mau meneruskan karirnya almarhum, tapi ya mungkin Tuhan belum mengizinkan. Nah, ini Om Joni sama juga, ini foto-foto masa kenang masa tahun 95 bersama mami sama semua ulama, sama Desa Imban Negara sama Nurul Iman. Nah, ini di atas pusaranya almarhum. Ini Om Joni semua. Itu sama ini model yang pernah saya bawa dari Lombok Praya sebagai model, udah di Jakarta udah sukses jadi pengusaha sekarang. Terus Nah, ini mami beserta anak Nurul Iman di makam almarhum. Nah, ini papi sama Om Joni beserta anak-anak Nurul Iman pesantren Nurul Iman Desa Imban Negara, foto bareng setelah mengucapin 2 kalimat syahadat di pusara beserta fansnya almarhum. Nah, ini papi, mami, Om Joni bersama ulama sama staf-staf Desa Imban Negara. Ini sama infotainment di saat waktu itu tahun 95 masih ada kerabatnya almarhum Pak Ustadz. Ini Om Joni di depan kamera depan pusara tuh. Om Joni, papi, mami sama anak semuanya. Ini ajengan.
Nah gitu mas. Dah? Nah ini juga sama ajengan Pak Uum. Terus mas, sudah. Anak ini anak Naf foto bersama di makam almarhum dengan TPU Imban Negara. Ini foto bareng tahun 95, 96. Ini Om Joni selesai mengucapin Islam 2 kali kalimat syahadat. Om Joni, papi, mami, di belakang anak-anak Nurul Iman pesantren. Gitu mas. Udah selesai. Itulah 2 kisah yang diceritakan oleh orang-orang terdekat dari Nike Ardila. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.